Pada masa jayanya, perusahaan Sritex di Sukoharjo ini melayani produksi seragam militer untuk 27 negara di dunia. Namun Sritex kini harus menghadapi fakta pahit setelah resmi dinyatakan pilot oleh Pengadilan Niaga Semarang. Pemerintah pun akan turun tangan menyelamatkan Sritex. Lantas bagaimana sebenarnya solusinya? Untuk membahasnya sudah bergabung melalui sambungan virtual Managing Director Political Economy and Policy Studies Antoni Budiawan. Selamat pagi Pak Antoni, bagaimana kabar Anda? Selamat pagi. Ya Pak Antoni, Sritex dinyatakan pilot dan akumulasi utangnya sudah mencapai 24 triliun rupiah. Dan pada tahun 2022 ruginya sudah mencapai 6 triliun dan 2023 ruginya sudah mencapai 2,8 triliun rupiah. Cash flow defisit 15 triliun rupiah. Apa sebenarnya yang terjadi dengan Sritex dan apakah benar pilotnya Sritex ini bisa berdampak sistemik? Ya, tentu saja kita harus melihat bahwa apakah manajemen Sritex itu sudah dilakukan secara profesional atau tidak. Bahwa kita tahu bahwa bisnis ini mengandung risiko. Dan kelihatannya bahwa utang dari Sritex ini jauh lebih besar dari kemampuannya, sehingga dia sulit bayar bunga dan kemudian cicilannya, dan akhirnya dipilotkan. Sritex ini sudah beberapa kali lolos, sudah ada perjanjian perdamaian, tetapi akhirnya dia juga tidak memenuhi perjanjian perdamaian itu yang secara otomatis langsung dipilotkan. Demikian. Pak Antoni, selain terkait dengan cash flow, Komisaris Utama sekaligus pemilik Sritex Iwan Lukminto juga pernah menyebut bahwa Permendak nomor 8 ini menjadi salah satu alasan utama yang memengaruhi bisnis tekstil lokal. Apa saja sebenarnya poin-poin dalam peraturan ini yang menurut Anda paling beresiko bagi perusahaan-perusahaan tekstil Indonesia? Sritex ini kan bukan perusahaan tekstil yang masuk ke dalam retail. Jadi persaingan dengan retail itu sangat sedikit. Dia ini adalah persaingannya dengan dia masuk kepada proyek-proyek. Tadi sudah disebutkan pada proyek seragam militer dan sebagainya di beberapa puluh negara itu. Jadi kelihatannya di sini ada masalah sewaktu kayak kemungkinan order turun, dan disinilah yang tadi dikatakan itu sudah benar bahwa mitigasi risiko ini tidak berjalan dengan baik. Baik, Pak Antoni, bagaimana Anda menilai langkah-langkah yang bisa dilakukan oleh pemerintah Indonesia untuk menyeimbangkan kebijakan perdagangan dengan perlindungan industri lokal, dan apakah mungkin ada solusi kebijakan yang lebih mendukung untuk memulihkan kondisi perusahaan tekstil lokal termasuk Sritex? Ya, pasti bahwa kita lihat produk asing ini kan khususnya dari China ini masuk ke Indonesia tanpa ada kontrol yang memadai gitu. Nah di sini harusnya pemerintah bisa melihat apakah ada barang ilegal yang kita lihat banyak sekali di lapangan itu terindikasi barang-barang ilegal, dan kemudian juga apakah ada dumping gitu, tidak ilegal tetapi dumping. Nah inilah yang membuat industri tekstil dan garment di Indonesia itu terpuruk karena diserbu oleh produk-produk, khususnya kalau kita lihat ya produk China gitu. Nah ini harus ada perlindungan melalui tarif atau bagaimanapun itu. Contohnya adalah seperti sewaktu Donald Trump di Amerika mengatakan menaikkan tarif bawang putih dari China dan yang lain-lainnya 25%. Karena ada indikasi dumping. Nah Indonesia tidak berani melakukan itu. Baik, Pak Antoni. Presiden Prabowo juga baru saja meminta 4 menteri dari Kabinet Merah Putih memberi bantuan kepada Sritex. Dan menurut Anda bagaimana 4 kementerian ini bisa menyelamatkan Sritex dan juga industri tekstil Indonesia? Apakah opsi bailout layak untuk diperhitungkan? Kita tahu bahwa Sritex ini mempunyai hubungan yang sangat kuat dengan Jokowi. Nah jangan sampai bahwa Prabowo ini terjebak kepada diminta untuk menalangi bailout Sritex ini dengan melanggar peraturan yang ada di Indonesia. APBN tidak boleh digunakan untuk swasta. Jadi cara bailoutnya bagaimana? Kalau melalui APBN pasti tidak bisa. Apakah itu melalui perbankan Indonesia dan yang lain-lainnya yang nantinya pun akan menjadi terfokus bank, khususnya bank BUMN misalnya itu
itu akan menjadi kerugian kalau itu tidak bisa dibayar lagi oleh Sritex gitu. Itu pertama. Terus yang kedua adalah bahwa bailout ini harus dilihat dalam bentuknya apa gitu. Kalau dari bentuknya dari APBN kan yang tadi sudah pasti tidak bisa. Nah ini mau bagaimana gitu. Jadi jangan sampai terjebak bahwa bailout ini menggunakan dana APBN atau menggunakan dana dari perbankan, dari BUMN perbankan. Baik, Pak Antoni. Dalam situasi seperti ini, apa sebenarnya strategi realistis yang bisa dilakukan oleh Sritex untuk menjaga eksistensi perusahaan? Apakah restrukturisasi aset, diversifikasi produk, ataupun beralih ke pasar ekspor bisa menjadi solusi yang lebih layak? Sekarang masalahnya adalah bahwa Sritex ini sudah pilot gitu. Jadi strategi bisnis ini sudah terlewatkan gitu. Jadi bagaimana misalnya owner yang baru, kalau seandainya itu ada konsorsium perbankan yang nantinya akan mengambil alih Sritex, ya itu dilihat lagi mereka apakah mampu untuk melaksanakan restrukturisasi ini. Tetapi dalam tahap ini yang harus diatur adalah siapa yang akan mengambil alih Sritex, atau memang ini akan terjadi aset-asetnya terlikuidasi gitu untuk membayar utang-utangnya yang segitu banyak gitu. Dan itu pun tidak cukup. Baik, kami akan terus memantau perkembangan Sritex dan tentunya industri tekstil Indonesia. Terima kasih Pak Antoni sudah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Business dan Referensi.